Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk Timur dan Barat seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dan dengan membentuk ASEAN. Nah, di sini ada lambang ASEAN. Lambangnya adalah ikatan padi. Nah, ikatan padi ini Ikatan padi inilah dianggap ASEAN ini adalah suatu wadah yang menginginkan negara-negara anggotanya maju secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang memang kebanyakan negara-negara ASEAN itu satu rumpun. Nah, rumpunnya yang sama dan rasnya juga sama. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Mengesahkan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. 1. Indonesia, Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Malaysia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3. Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. 4. Filipina, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Thailand, Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu 1. Persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. 2. Persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. 3. Persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. 4. Persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika.
Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Negara anggota ASEAN: 1. Indonesia 8 Agustus 1967, 2. Malaysia 8 Agustus 1967, 3. Singapura 8 Agustus 1967, 4. Thailand 8 Agustus 1967, 5. Filipina 8 Agustus 1967, 6. Brunei Darussalam 8 Januari 1984, 7. Vietnam 28 Juli 1997, 8. Laos 23 Juli 1997, 9. Myanmar 23 Juli 1997, 10. Kamboja 30 April 1999. Tujuan pendirian ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tata hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip dan piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. 3. Meningkatkan 4. Membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan, dan komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. 5. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. 6. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan administrasi profesional dan teknik. 7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.